Teori Kopep merupakan penerapan analisa supply dan demand yang menjelaskan mengapa terdapat perbedaan harga pada beberapa produk pertanian dan peternakan yang menunjukkan fluktuasi tertentu pada waktu tertentu. Penyebab fluktuasi tersebut yaitu adanya reaksi yang terlambat atau time lag dari produsen petani terhadap harga. Produk pertanian sering mengalami fluktuasi harga karena produk pertanian cepat rusak, musim dan cuaca tidak menentu. Fluktuasi merupakan perubahan harga yang diakibatkan naik turunnya permintaan, penawaran, dan eksperimentasi dalam proses penentuan harga. Fluktuasi terbagi menjadi 5, yaitu variasi harga musiman, variasi harga tahunan, tren, pergerakan harga sesuai siklus, pergerakan tidak sesuai atau random. Fluktuasi yang digunakan dalam teori Kopep adalah fluktuasi harga berdasarkan pergerakan harga sesuai dengan siklus. Layaknya sebuah teori lainnya, teori Kopep juga memiliki asumsi agar dugaannya dapat diterima sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi yang pertama, yaitu adanya persaingan sempurna di mana penawaran semata-mata ditentukan oleh reaksi produsen perseorangan terhadap harga. Harga ini oleh setiap produsen dianggap tidak akan berubah dan produsen juga menganggap jumlah produksinya tidak akan memberikan pengaruh yang berarti terhadap pasar. Selanjutnya yang kedua, yaitu periode waktu produksi memerlukan waktu tertentu sehingga penawaran tidak dapat secara langsung bereaksi terhadap harga tetapi memerlukan jangka waktu tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu harga ditentukan oleh jumlah barang yang datang ke pasar dan barang itu cepat bereaksi terhadapnya. Perlu diketahui juga bahwa teori Kopep ini sering terjadi kepada para petani kita di Indonesia, terutama para petani yang berada di pedesaan. Saya ambil contoh ketika suatu harga cabai merah naik, para petani di pedesaan itu berbondong-bondong menanam cabai merah dengan harapan mereka menambah produksinya, harga juga tetap. Tetapi ketika panen raya tiba, harga itu turun karena terjadi lonjakan produksi di pasar sehingga banyak petani mengalami kerugian dan di tahun berikutnya para petani tidak mau lagi menanam cabai merah itu. Tetapi saat para petani tidak mau menanam cabai merah itu, terjadilah kelangkaan di pasar dan harga itu naik kembali. Siklus-siklus yang ada pada teori Kopep. Yang pertama, siklus yang mengarah pada fluktuasi yang jaraknya tetap. Lalu yang kedua adalah siklus yang mengarah pada titik keseimbangan. Lalu yang terakhir adalah siklus yang mengarah pada ekspektasi harga. Nah, di sini saya akan membahas siklus pertama, yaitu siklus yang mengarah pada fluktuasi yang jaraknya tetap. Terdapat pada kurva di samping, di mana keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Saya akan mengambil contoh tentang harga tomat di pasar. Nah, pada keseimbangan pasar, QD sama dengan QS, harga tomat sebesar Rp100.000 dan jumlah produksinya adalah 20 kg. Itu pada titik keseimbangan pasar. Nah, pada suatu waktu jika terjadi ledakan hama, otomatis produsen akan mengurangkan produksi tomat yang awalnya 20 kg akan menjadi 10 kg. Nah, itu terdapat pada titik QT. Nah, otomatis kalau tomat dikurangkan di pasar, tomat menjadi langka, maka harga akan dinaikkan menjadi 150.000, yaitu pada titik PT. Nah, ketika harga naik, para produsen tomat berusaha menambah jumlah produksi hingga pada periode tertentu yang awalnya 10 kg di titik QT akan menaikkan jumlah produksi menjadi 25 kg di titik QT ditambah 1. Nah, meningkatnya produksi tomat menyebabkan banyaknya tomat di pasar. Otomatis jika permintaan barang banyak, otomatis harga akan menjadi turun. Yang awalnya 150.000 akan turun menjadi 80.000, yaitu PT ditambah 1. Nah, turunnya harga ini menyebabkan produsen mengurangi penawaran tomat. Begitu seterusnya pada siklus ini.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus 2 pada teori cobweb. Jika sebelumnya teman saya telah menjelaskan kasus yang pertama, yaitu siklus yang mengarah pada fluktuasi yang tetap atau continuous fluctuation. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kasus yang kedua, yaitu siklus yang mengarah pada titik keseimbangan atau convergent fluctuation. Nah, dapat dilihat pada kurva di samping. Pada kondisi keseimbangan pasar, QS sama dengan QD. Kita ambil contoh misalnya harga tomat yang awalnya Rp100.000 di titik PT plus 3 dan jumlah produksinya 20 kg di titik QT plus 3. Pada sewaktu-waktu harga dapat berubah. Dikarenakan misalnya pada tahun politik ataupun menjelang hari raya. Begitu juga dengan harga tomat yang naik menjadi sebesar Rp150.000 di titik PT. Maka produsen akan memperbesar jumlah tingkat produksinya, tetapi tidak sebesar di dalam kasus 1, melainkan hanya sebesar 22 kg di titik QT plus 1. Hal ini menyebabkan turunnya harga tomat menjadi Rp75.000 di titik PT plus 1, tetapi tidak sebesar dalam kasus 1. Nah, maka produsen akan mengurangi jumlah produksinya menjadi 17 kg di QT plus 2. Nah, begitu seterusnya siklus berputar kembali. Perbedaan dari kasus 1 dan kasus 2 adalah pada kasus 2 kurva penawarannya kurang elastis. Nah, sehingga ini menyebabkan siklus mendekati titik keseimbangan yang lama, yaitu Rp100.000. Baiklah, saya akan menjelaskan siklus ketiga dari materi teori cobweb ini, yaitu tentang convergent fluctuation. Pada siklus ketiga ini, saya mengambil contoh produk cabai merah, di mana pada kurva ini dapat dilihat ada 3 tahap. Yang pertama, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan di mana garis horizontal ini adalah kuantitas atau output yang dihasilkan oleh si produsen, dan garis vertikal ini adalah harga. Harga di sini dalam ribuan rupiah. Pada saat kondisi normal, seorang produsen akan memproduksi cabai sebanyak 20 kg dengan harga sebesar Rp200.000 per kilonya. Kemudian terjadi perubahan situasi politik ataupun adanya hari-hari besar, contohnya seperti hari Lebaran, yang menyebabkan kenaikan pada harga produksi cabai, yaitu dari awalnya Rp200.000 menjadi Rp250.000 per kilonya. Dengan kenaikan harga ini, maka si produsen berinisiatif juga untuk melakukan penyediaan cabai merah lebih banyak lagi, yaitu dengan memproduksi cabai sebesar 27 kg. Dengan adanya penambahan jumlah produksi cabai atau persediaan cabai di pasaran yang lebih banyak, maka dapat juga menurunkan harga, yaitu terjadi pada tahap ketiga, di mana harga yang awalnya normal Rp200.000 kemudian naik menjadi Rp250.000. Dengan adanya persediaan yang banyak tadi, maka turun lagi menjadi Rp100.000 per kilonya, di mana angka Rp100.000 ini adalah 2 kali lipat lebih rendah dari harga normal, yaitu Rp200.000 per kilogram. Dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 melalui siklus itu kembali atau mengulangi siklus itu kembali. Maka dapat kita tarik kesimpulan dari teori cobweb ini atau dari siklus ketiga ini bahwa convergent fluctuation itu menyebabkan eksploitasi harga, yaitu di mana kurva supply-nya bersifat sangat elastis. Pada teori cobweb, kurva permintaan dan kurva penawaran selalu berhubungan. Artinya, ketika terjadi peningkatan kurva permintaan, entah itu karena adanya perubahan komposisi demografi atau perubahan selera masyarakat, maka akan selalu direspon oleh petani dengan meningkatkan produksinya pada musim selanjutnya. Peningkatan produksi oleh petani justru akan mengakibatkan kurva penawaran meningkat, yang artinya harga akan turun. Artinya pada musim selanjutnya petani akan menurunkan produksinya, sehingga barang akan menjadi langka dan kurva permintaan akan kembali meningkat. Meningkatnya harga karena meningkatnya kurva permintaan kembali akan direspon oleh petani dengan meningkatkan produksinya pada musim yang akan datang, sehingga siklus ini akan terus berulang dan kembali berulang. Teori cobweb atau teori jaring laba-laba biasa diasumsikan bahwa permintaan dan penawaran adalah berhubungan linear. Jadi, penawaran pada tahun sekarang dipengaruhi
oleh permintaan dan harga pada tahun sebelumnya. Misalkan pada musim 1 harga adalah cenderung tinggi, maka pada musim kedua petani akan menambah jumlah penawaran dengan menambah jumlah produksi. Dengan banyaknya barang yang diproduksi petani akan menyebabkan excess supply. Excess supply ini adalah banyaknya barang yang berada di masyarakat dibanding barang yang akan dipinta masyarakat, sehingga banyaknya barang yang berada di pasar ini akan menyebabkan harga cenderung turun. Dengan harganya cenderung turun ini, maka pada musim selanjutnya atau pada musim ketiga, petani akan mengurangi jumlah produksinya dibanding pada musim kedua tadi. Dengan petani mengurangi jumlah produksinya akan menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan ini akan menyebabkan harga dari barang tersebut akan menjadi tinggi. Harga pada musim pada musim ketiga dan yang tinggi akan berpengaruh pada penawaran pada musim keempat. Jadi petani pada musim keempat akan memproduksi barang lebih banyak lagi pada musim ketiga dengan harapan harga adalah tetap seperti pada musim ketiga. Ketika petani menawarkan lebih banyak lagi barang, maka barang yang berada di pasar akan semakin banyak dan menyebabkan harga akan menjadi turun. Begitulah seterusnya sehingga terjadilah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang menyebabkan equilibrium.